Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di Sanjay Gun Shop. Saya ucapkan selamat berlebaran buat teman-teman. Ya, walaupun pembuatan videonya ini pas waktu puasa sih, jadi rada kering. Oke teman-teman, minal izin wal faizin. Sebelumnya saya ucapkan, saya selaku dari tim Sanjaya, Sanjay Gun Shop, mengucapkan mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman semuanya. Banyak banget kesalahan, baik salah ucap maupun salah dalam perbuatan dan tindakan kita selama 1 tahun sebelumnya dan di bulan-bulan sebelumnya kepada teman-teman, terutama teman-teman yang sudah beli maupun teman-teman yang masih mempertimbangkan unit hingga belum sempat untuk mengambilnya. Oke, di video kali ini saya bakalan kasih sebuah tips buat teman-teman yang pengen cari unit senapan angin dengan kelas berbagai budget ukuran lah. Jadi buat teman-teman, mumpung saat ini semua toko senapan angin dia itu lagi libur. Nah, tak kasih tips buat teman-teman yang pengen cari unit senapan angin sesuai dengan ukuran yang cocok. Oke, sesuai dengan budget yang teman-teman tuju dan nanti biar teman-teman dapat sesuai hasil yang bagus juga. Biar teman-teman nggak kecewa aja. Kita masuk dulu ke dalam toko kita dan mari kita balik dulu untuk bagian dari tampilan di layar kita. Oke teman-teman, untuk penggunaan terutama PCB ya untuk video kali ini. Buat teman-teman yang pengen PCB 1 jutaan, tak kasih saran, nanti teman-teman bisa ambil di penggunaan tabung-tabung kuningan. Ini semuanya tabung monel teman-teman. Tabung-tabung kuningan kalau itu tabung-tabung OD25. Di kelas 1 juta sampai 1.500.000. Pertama yang model PCB Jawa kayak gini. Nah, oke, kenapa saya sarankan di penggunaan tabung OD25 atau tabung 22 atau tabung kuningan untuk penggunaannya? Karena yang pertama, sebentar, carikan salah satu unit tabung kuningan ya. Di sini ada nggak? Bentar, tak jeda. Biar nggak kelamaan, kita lepas saja unit yang ada di sini. Nah, balik. Nah, kayak gini. Contoh tabung unit OD25. Kenapa saya rekomendasikan untuk harga 1 jutaan, 1 juta ke bawah buat teman-teman ngambil unit yang modelnya kayak gini? Karena yang pertama, untuk konstruksi unit kuningan atau unit tabung OD25 dengan kisaran harga 1.500.000 tertingginya ya, misal kita nanti sudah dapat ukuran part penggunaan bahan yang paling bagus. Kalau kita bandingkan dengan OD25 harga di bawah 1 jutaan, nah atau 1 juta pas, kita masih bisa lah oke untuk 1 jutaan. Tapi kalau 1 juta sampai 1.500.000 teman-teman ambil untuk unit tabung kuningan atau tabung OD25. Contoh kayak gini, ini tabung OD25. Jadi teman-teman sudah dapat part terbaik dari tabung atau part di beberapa unitnya. Contoh laras, nanti teman-teman sudah dapat paling bagus untuk bagian dari penggunaannya. Sekalipun untuk penggunaan larasnya dia pakai seamless, tapi alurnya dia bisa dijamin bagus. Penggunaan pengeluaran angin dia juga termasuk paling tinggi, paling bagus juga untuk kestabilannya. Untuk unit-unit tabung kuningan, terutama di tabung-tabung harga 1 juta sampai 1.500.000. Popor kita nanti sudah dapat yang kuat. Untuk penggunaan laras dia sudah cocok dengan penggunaan power yang dihasilkan di sini. Track kita juga sudah dapat di penggunaan track yang lumayan. 1 sampai 3. 1 2 3 track nanti kita sudah dapat. Penggunaan power, kestabilan akurasi, unit tabung-tabung OD25 kayak gini, terutama di kelas 1 juta sampai 1.500.000 bisa banget diandalkan. Oke, kayak gitu tadi yang pertama. Apakah unit monel yang harganya di bawah 1,5 itu bisa dimasukkan rekomendasi, Mas? Jawabannya menurut saya kurang banget. Karena yang pertama unit-unit monel dengan ukuran harga 1.500.000 ke bawah, dia itu pakai part yang bisa dikategorikan untuk penggunaannya dia untuk unitnya itu ya untuk bagian dari kualitasnya tidak bisa diharapkan. Maka dari itu lebih saya rekomendasikan ke penggunaan OD25 ini tadi daripada ke penggunaan tabung monel. Oke? Karena tabung monel sekalipun kita dapat untuk ukurannya pas, tapi nanti bakalan ada kekurangan. Contoh di penggunaan anginnya yang konsumsinya kadang-kadang terlalu besar, kadang-kadang juga terlalu kecil, kadang juga untuk penggunaan di bagian dari larasnya dia yang kurang cocok. Oke? Kalau monel di harga 1,5 ke bawah saya kurang sarankan. Itu kalau penggunaan ukuran standar. Kecuali nanti teman-teman ambil dengan penggunaan unit dengan ukurannya nggak terlalu panjang atau bisa dikatakan unitnya itu bisa disebut monel dengan ukuran yang mini. Contohnya kayak gini. Balik dulu. Nah, ini dia teman-teman untuk unitnya. Kenapa saya masukkan ke unit yang ukurannya kecil, kecuali untuk monel ukuran standar yang tadi yang saya bahas ya. Karena untuk unit-unit monel dengan ukuran kecil kayak gini,
dia lebih tinggi pengerjaannya, untuk bahan lebih tinggi daripada penggunaan unit harga 1,5 di bawah, tapi kita dapat untuk ukuran yang standar. Banyak sekali kasus yang terjadi di toko kita, untuk unitnya itu ukurannya standar, harga 1,5 ke bawah, tapi hasilnya itu dia sangat kurang. Nah, ini salah satu unit yang bisa direkomendasikan untuk unitnya ukuran kecil. Tabung monel, cuma ketebalannya dia rada tipis. Nah, salah satu kekurangan kalau unit tabung monel, harga di bawah 1,5, tabungnya juga bisa jadi salah satu alasan. Dia rada tipis, entah 0, berapa mili yang kurangnya, dia bisa jadi alasan juga. Terus untuk penggunaan laras, kalau unitnya ukuran kecil kayak gini, dia termasuk ke penggunaan unit-unit dengan penggunaan yang bagus untuk larasnya. Pengerjaannya bagus, terus pengeluaran angin sistemnya dia juga lebih tertata. Contohnya kayak unit ini di Remington Mini Monel. Lalu ukuran monel yang paling bagus itu yang ukuran harga berapa, dan kita bisa dapetin dengan ukuran penggunaan unit yang standar. Contohnya ya di harga 1,7 minimal untuk sekarang ya, karena untuk penggunaan harga di 1,6 pun sekarang kita juga hanya dapat untuk unit dengan ukuran penggunaan bahan yang biasa-biasa saja. Kenapa saya ingin kayak gitu? Banyak sekali unit-unit yang ada di kita. Bahkan harga 1,7 pun itu juga sering banget terjadi unit yang harus diperbaiki lagi. Saya bisa rekomendasikan kalau teman-teman cari unit dengan harga 1,7, 1.750.000, tapi untuk bagian dari unit yang untuk pengerjaannya, garapannya, dan untuk bagian dari hasilnya dia bagus. Contoh kayak ini. Saya punya unit dari keluarga Morgan. Contohnya kayak gini. Morgan A1 sama satunya kosong ya, belum diambil. Ini 1, 2, nah kayak gini. Ini salah satu keluarga unit yang sebelumnya pernah saya buat video perbandingan antara Morgan, yang satunya dia kurang cocok diambil dan dia yang satunya oke. Nah, kenapa unit ini bisa dikategorikan ke penggunaan unit yang bagus kalau di harga 1 jutaan, 1.300.000-an? Karena untuk bagian dari ukuran dia seimbang antara power di bagian dari penggunaan power, dan larasnya dia imbang. Laras pakai 70, power dia masuk ke kategori power besar. Jadi untuk penggunaan laras, sekalipun kita nanti jarak lumayan jauh di 35 sampai 40-an, unit ini masih mumpuni banget. Pengeluaran angin karena dia tabungnya ini panjang. Nah, panjang. Jadi untuk bagian dari penggunaannya, dia penyimpanannya pun juga seimbang. Jadi pengeluaran angin dan penyimpanan tabungnya kita dapat pas tengah-tengahnya. Gini ya, tangannya saya gini harusnya. Pas tengah-tengahnya. Oke ya. Kalau unit-unit yang kayak gini, bentar. Nah, contohnya kayak gini. Ini monel juga teman-teman. Salah satu monel yang kurang saya sarankan kalau teman-teman kemarin pengen ambil, harga di 1,6. Pengerjaan laras ini panjang di 65 lebih untuk panjangnya. Tapi untuk bagian dari ukurannya, pengeluaran dia termasuk besar. Ukuran tabungnya dia sebenarnya kurang banget. Maka dari itu unit ini saya kategorikan kemarin itu dia boros, operasinya cak, dan penggunaannya sangat kurang disarankan. Saya sortir lebih dari penggunaan 5 unit dan baru bisa kirim beberapa unit saja yang kemarin. Terus kalau kelas harga segitu kita pengen ambil selain monel, nanti bisa ambil unit apa aja bang. Nah, saya kasih tahu salah satu unit yang bisa dijadikan sebuah pilihan. Ada di sini. Nah, ini dia. Monster OD32. Saya mentokin di sini, stoknya yang di sana gelap. Oke ya. Ini Monster OD32 juga bisa jadi pilihan, teman-teman. Umpama teman-teman pengen cari unit dengan penggunaan harga segitu, tapi untuk bagian dari hasil yang kita dapatkan dia juga sudah bagus banget. Monster OD32 kita dapat pilihan untuk penggunaan tabung yang juga termasuk ke kategori besar untuk penyimpanannya. Terus untuk bagian dari penggunaan power dia juga imbang. Jadi tabung, penyimpanan, dan juga kualitas powernya kita dapetin untuk hasil yang juga bagus. Oke, untuk penggunaan rata-rata, nah semuanya ini saya tes beberapa unit sejak kemarin sih. Untuk penggunaannya itu dia ukuran full besar semuanya. Jadi untuk penggunaan dia paling kecil ke sedang. Jadi nanti kalau teman-teman pengen kopek-kopek untuk unitnya, nanti bisa dipotong untuk bagian dari per yang ada di dalamnya. Apakah aman? Aman. Aman saja. Monster bisa jadi salah satu pilihan daripada teman-teman ambil untuk unit monel harga di bawah 1.700.000 atau 1.500.000-an lah. Oke ya, monster bisa jadi pilihan. Dan monster kita juga dapat dua ukuran, 22 juga 28 sama 32. Maka dari itu kita bisa jadikan sebuah pilihan untuk kedua unit ini. Sebenarnya kita nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman beli monel dengan harga 1.700.000 ke bawah terus dapat untuk power yang lumayan dia imbang. Ya, tapi rata-rata untuk penggunaan 1 juta ke bawah, 1.500.000 ke bawah, kita dapat penggunaan power yang bagus, akurasi oke, itu rata-rata powernya kecil kan ini. Contoh kayak unit ini. Kalau tabung monel ya. Nah, ini dia. Ini powernya kecil, masuk ke kelas game sedang untuk unitnya.
unit Monel magazine. Dia yang ada tombolnya kayak gini. Nah, tombol kayak gini. Oke. Sama untuk penggunaan di penarikan mainnya nanti di sini. Ini pernya per kecil, teman-teman. Ini dia masuk ke kategori sedang. Ini bagus, harga di bawah 1,7, tapi kita udah dapat untuk bagian dari kualitas yang oke banget. Nah, itu tadi kalau kita ngomongin untuk penggunaan unit di harga 1 jutaan atau 2 juta ke bawah, terutama di kelas Monel harga 1,7 kan minimal tadi. Sekarang kita merambah ke unit bocap. Kalau unit bocap itu sebenarnya nggak ada patokan. Kalau teman-teman pengen ambil unitnya dengan penggunaan pengerjaan apapun, itu terserah teman-teman. Soalnya untuk bagian dari unit bocap rata-rata untuk pengerjaannya dengan chamber yang sudah pakai monoled, dia itu menawarkan sebuah unit dengan penggunaan akrasi yang bagus. Untuk pertimbangannya, kalau di video kali ini ya, yang saya buatkan kali ini, untuk bocap nanti teman-teman bisa pertimbangkan untuk pengerjaannya. Pengerjaan bisa pakai yang full, bisa pakai yang semi. Nah, kalau yang semi perbedaannya apa? Dia biasanya kedapatan di penggunaan kokangnya. Kalau nggak gitu di kelancaran anginnya. Kalau nggak gitu mainnya di sini. Kalau semi biasanya kendalanya di situ. Kalau yang full, kita dapetin kayak gimana, Mas? Yang full, rata-rata penggunaannya contoh ini, kokang, lancar. Terus untuk unit, dia tampilan lebih bagus. Angin sirkulasinya dia lebih oke. Dan untuk penggunaan pastinya dia juga lebih tinggi. Untuk terutama kestabilan anginnya. Kita lanjut bentar, tapi bocap kan dia ada yang ukuran standar sama ukuran bogel, Mas. Mending mana? Kalau saya itu nanti tetap jadi pertimbangan, teman-teman. Karena unit bogel rata-rata untuk penggunaannya, kalau harganya di atas 3 juta, itu untuk pengerjaannya dia sudah full CNC. Kalau untuk penggunaan standar, kalaupun harganya 3 juta, itu kadang-kadang kita dapetin untuk unit yang full, kadang-kadang untuk penggunaan juga masih semi. Nah, maka dari itu nanti tetap saya kembalikan buat teman-teman. Ya, jadi pertimbangan untuk penggunaan antara unit bogel dan standar itu adalah jaraknya. Kalau misal teman-teman suka berburu dengan penggunaan jarak nggak terlalu jauh, nanti teman-teman bisa ambil di unit bogel. Kalau misal teman-teman suka penggunaan jarak standar, ya jarak 50-an lah, mediuman lah. Nanti teman-teman bisa pertimbangkan unit penggunaan standaran lah, itu bagian dari ukurannya. Untuk bogel dan standar sebenarnya dia ukurannya itu seperti apa sih, Mas? Kalau bogel biasanya itu kita ambil antara laras kalau itu di bagian dari tabungnya. Untuk laras bogel dia antara untuk penggunaan 45, kalau nggak gitu di penggunaan 50 cm, teman-teman, untuk bagian dari panjangnya. Kalau untuk ukuran standar rata-rata untuk bagian dari laras yang dipakai dia di panjang 60. Nah, kalau 55, 50 itu dia nanti biasanya penggunaan settingan powernya dia ke penggunaan bogel. Oke ya. Kalau untuk penggunaan tabung, unit bogel itu biasanya diambil dari penggunaan ukuran tabung di bawah 500 cc. Bahkan bisa juga di 460 cc ke bawah itu bisa dikategorikan ke penggunaan unit bogel. Nah, itu tadi kalau penggunaan di unit bocap. Lalu bagaimana kalau kita pengen ambil unit predator? Kalau predator, saran dari saya jangan ambil unit dengan ukuran yang predator mini. Nah, jangan ambil unit itu karena untuk bagian dari penggunaan harga memang lebih murah, tapi untuk bagian dari hasil kita bakalan seperti berjudi nanti untuk ambil unit kayak gitu. Maka dari itu untuk unit ukuran standar lebih disarankan kalau teman-teman pengen ambil unit predator. Karena unit predator dengan ukuran kecil pun dia masih kategori keluarga predator. Dan untuk penggunaan power dia itu ukurannya besar. Sekalipun untuk unitnya itu kita setting ke penggunaan power yang kecil, kita pasti tetap dapat minusnya dari keluarga predator mini. Karena apa? Untuk predator mini, misal kita buat penggunaan settingan power kecil, untuk bagian dari minusnya itu biasanya adalah jarak jangkauannya yang lebih pendek. Biasanya kayak gitu. Kalau kayak gitu, seumpama untuk ukurannya dia nggak benar-benar pas settingannya, itu nanti bakalan berpengaruh ke bagian dari groupingnya yang kurang. Nah, kalau predator mini kayak gitu. Kalau misal kita pengen ambil unit predator kayak OD38, lebih disarankan yang mana, Mas? Ambil ke penggunaan yang pengerjaannya lebih tinggi. Contoh kayak predator monoled daripada OD38 yang monoblok. Karena untuk bagian dari pengeluaran angin dia juga berbeda banget. Kestabilan, akurasi bakalan berbeda. Oke. Kalau bocap gimana, Mas? Bocap terserah teman-teman. Nanti pengen ambil yang semi ataupun full terserah teman-teman. Uklik, kalau uklik teman-teman nanti bisa ambil di penggunaan unit-unit dari kelas harga 750 ke atas untuk sekarang ya. Karena untuk bagian dari harga untuk unit uklik itu sekarang dia harga paling murah di 750 di beberapa toko. Maka dari itu harga 750.000 ke atas lebih disarankan. Untuk penggunaan ukuran tabung gimana? Terserah teman-teman pengen ambil yang ukuran 22 atau 25 itu nanti terserah teman-teman. Untuk kelebihan dari 22 dia itu enteng, cuma untuk penggunaannya kalau kita nggak temu untuk bagian dari apa itu sebenarnya
perawatan tabung yang pas, dia bakal cepat panas. Dan untuk bagian dari power, untuk 22 dia itu lebih disarankan ke penggunaan jarak yang dekat. Nah, kalau 25 dia power lebih tinggi, tapi untuk bagian dari pengompaan bakalan juga ngaruh, rada berat dikit lah. Oke ya. Untuk bagian dari ukuran lebih saran yang mana mas? Kalau ukuran power nanti terserah teman-teman. Kalau ukuran laras rata-rata untuk unit uklik di harga 750 ke atas dia itu harganya di 60. Ya, panjangnya di 60 meteran, 60 sentimeteran lah, maaf ya, keliru ya. Dan untuk bagian dari tabung, untuk bagian dari unit, kalau uklik misal teman-teman ngincer tabung yang ukuran, maaf, pengerjaannya kuningan, bahan kuningan, nanti biasanya temunya di harga 1 juta ke atas, kayak gitu, untuk penggunaannya. Tapi kadang-kadang juga ada yang di bawah 1 juta, tapi dia itu penggunaannya, dia sudah dapat tabung kuningan, pipa kuningan itu juga banyak. Contoh kayak unit river. Cuma dia agak panas sedikit lah, untuk bagian dari pipanya itu cepat panas kalau river. Gejluk terserah teman-teman, karena gejluk dia itu semuanya bagus. Oke ya, asal untuk akurasinya oke. Dan dari semua yang saya bahas tadi pastinya adalah pertimbangan di bagian dari akurasinya. Maka dari itu sebuah unit pasti yang paling penting sebelum pengiriman adalah akurasi, terutama untuk unit PCB. Nah, oke, seperti ini saja untuk videonya. Kita panjang sih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.